Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas materi sedikit tentang Al-Farabi. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, saya telah mengambil beberapa sumber rujukan terkait materi-materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan di kali ini. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi. Oke, next. Al-Farabi ini adalah penerus tradisi intelektual Al-Kindi. Akan tetapi, dengan kompetensi, kreativitas, kebebasan berpikir, dan tingkat sofistikasi yang lebih tinggi lagi. Jika Al-Kindi dipandang sebagai seorang filsuf muslim dalam arti kata yang sebenarnya, Al-Farabi ini disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida studi falsafah dalam Islam yang sejak saat itu terus dibangun dengan tekun. Ia terkenal dengan sebutan guru kedua dan otoritas terbesar setelah panutannya Aristoteles. Tujuan filsafat dan agama bagi Al-Farabi adalah sama, yaitu mengetahui semua wujud. Hanya saja, filsafat memakai dalil-dalil yang yakini dan ditunjukkan kepada golongan tertentu, sedangkan agama memakai cara ikna, yaitu pemuasan perasaan, dan kiasan-kiasan serta gambaran, dan juga ditujukan kepada semua orang, bangsa, dan negara. Mengenai pengertian filsafat, ia mengatakan bahwa filsafat ini adalah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud. Oke, dan untuk selanjutnya kita ini akan membahas tentang biografi dan pendidikannya Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalak. Ia lahir di Wasit, distrik Farab yang sekarang dikenal dengan kota Atrar atau Transoxiana, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Ia dikenal di kalangan Latin abad tengah dengan sebutan Abu Nasr. Sedangkan sebutan Al-Farabi diambil dari kota Farab, yang dimana itu tempatnya dia dilahirkan. Al-Farabi ini mempunyai sebutan layaknya sebutan nama bagi orang-orang Turki. Ini dikarenakan karena ibunya yang berasal dari negara Turki. Sejak kecil Al-Farabi sudah tekun dan rajin belajar, apalagi dalam mempelajari bahasa, kosakata, dan tutur bahasa. Ia telah cakap dan luar biasa. Penguasaan terhadap bahasa Iran, Turkistan, dan Kurdistan yang sangat ia pahami, malah sebaliknya. Bahasa Yunani dan Suryani sebagai bahasa ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak ia kuasai. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Farabi ini dapat berbicara dalam 70 bahasa. Akan tetapi yang dia kuasai dengan aktif itu cuma hanya 4 saja, yaitu bahasa Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Al-Farabi dalam usia 40 tahun pergi ke Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia di kala itu. Ia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab kepada Abu Bakar Al-Harraj dan belajar logika serta filsafat kepada orang Kristen, Abu Bishr Martinus Ibnu Yunus. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yohanna Ibnu Jailani. Tetapi ia tidak berapa lama di Haran, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Dan di sana ia mendapat kehormatan dengan julukan Al-Mu'allim Al-Sani atau guru kedua. Dalam dunia intelektual Islam, ia mendapat kehormatan dengan julukan Mu'allim Al-Sani atau guru kedua, sedangkan yang menjadi guru pertama adalah Aristoteles yang menyandang gelar Al-Mu'allim Al-Awwal, yaitu guru pertama. Selain itu, Al-Farabi juga menyandang predikat Al-Syekh Al-Rais, yaitu Kiai Utama. Dan gelar-gelar ini pun didapatkan karena ia banyak memahami filsafat Aristoteles. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang karya-karya Al-Farabi. Yang diantara pemikiran Al-Farabi ini telah dituliskan menjadi sebuah karya. Namun, ciri khasnya karyanya Al-Farabi ini bukan saja
tentang mengarang kitab-kitab besar ataupun makalah-makalah. Akan tetapi, ia juga memberikan ulasan-ulasan serta penjelasan terhadap karya Aristoteles, Iskandar Al-Difraudisme, dan Plotinus. Dan di antaranya ulasan Al-Farabi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ulasan terhadap karya Aristoteles. Yang pertama yaitu burhan atau dalil. Yang kedua, ibarat atau keterangan. Dan ketiga, kitabah, cara berpidato. Yang keempat, al-jadal, argumentasi atau berdebat. Yang kelima, kias, analogi. Yang keenam, mantik, logika. Yang ketujuh, ulasannya terhadap karya Plotinus, kitab Al-Majisti fi Ihnil Falak. Yang kedelapan, ulasannya terhadap karya Iskandar Al-Difraudisi tentang makalah fin nafsi. Sedangkan karya-karya nyata dari Al-Farabi lainnya yaitu ada yang pertama, Al-Jami'u Baina Ra'yani Al-Hikman Al-Falatani Al-Hayy wa Aristoteles. Yang kedua, Tahsilu As-Sa'adah. Yang ketiga, As-Siyasatu Al-Madinah. Yang keempat, Fususu Al-Taram. Yang kelima, Ar-Ra'u Ahli Al-Madinati Al-Fadilah. Yang keenam ada Asy-Syiasah. Yang ketujuh, Fi Ma'ani Al-Aqli. Yang kedelapan, Isau Al-Ulum. Yang kesembilan, At-Tanghibu Ala As-Sa'adah. Yang ke-10, Isbatu Al-Mufaraqat. Yang ke-11 ada Al-Ta'liqat. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemikiran dari filsuf Al-Farabi, pemikiran filsafat. Jadi beliau telah membuat 4 pemikiran filsafat. Yang pertama yaitu filsafat emanasi. Salah satu filsafat Al-Farabi adalah teori emanasi yang didapatnya dari teori Plotinus, yaitu teori tentang keluarnya sesuatu wujud yang mungkin alam makhluk dari zat yang wajibul wujud, zat yang mesti adanya, Tuhan. Teori emanasi disebut juga dengan nama teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Penjelasannya, maksudnya teori urut-urutan wujud ini adalah Al-Farabi berpendapat Tuhan sebagai akal, berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul suatu mawujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama atau al-wujudul awal, dan dengan pemikirannya itu timbul wujud kedua atau al-wujudul sani yang juga mempunyai substansi. Ia disebut akal pertama, al-aqlu awal, yang tidak bersifat materi. Sedangkan wujud kedua berpikir tentang wujud pertama, dan dari pemikiran inilah timbul wujud ketiga, wujudul salis, disebut akal kedua, al-aqlu sani. Dan proses ini terus berlanjut sampai ke wujud ke-10. Wujud keempat atau akal ketiga menimbulkan wujud kelima atau akal keempat, yakni planet Saturnus. Wujud kelima atau akal keempat menimbulkan wujud keenam atau akal kelima, yakni planet Jupiter. Wujud keenam atau akal kelima menimbulkan wujud ke-7 atau akal keenam, yakni planet Mars. Wujud ke-7 atau akal ke-6 menimbulkan wujud ke-8 atau akal ke-7, yakni matahari. Wujud ke-8 atau akal ke-7 menimbulkan wujud ke-9 atau akal ke-8, yakni planet Venus. Wujud ke-9 atau akal ke-8 menimbulkan wujud ke-10 atau akal ke-9, yakni planet Merkurius. Wujud ke-10 atau akal ke-9 menimbulkan wujud ke-11 atau akal ke-10, yakni bulan. Wujud yang dimaksud adalah wujud Tuhan. Pada pemikiran wujud ke-11 atau akal ke-10 berhentilah terjadinya atau timbulnya akal-akal, tetapi dari akal ke-10 muncullah bumi serta roh-roh dan materi yang menjadi dasar dari keempat unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Kemudian lanjut ke filsafat metafisika. Mengenai pembicaraan filsafat metafisika ini, seperti para filosof lainnya, yakni membahas tentang masalah ketuhanan. Al-Farabi membagi ilmu ketuhanan menjadi 3, yaitu
Pertama, membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Kedua, membahas prinsip-prinsip burhan dalam ilmu-ilmu teori juz'iyat particulars, yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu. Ketiga, membahas semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun berada dalam benda-benda itu. Kemudian terlebih dahulu dibahas apakah wujud serupa itu ada atau tidak. Kemudian dibuktikan dengan burhan bahwa wujud yang serupa itu ada. Apakah wujud serupa itu sedikit atau banyak? Apakah wujud serupa itu berketerbatasan atau tidak? Kemudian dibuktikan dengan burhan bahwa keterbatasan. Penjelasannya, Al-Farabi ketika menjelaskan metafisika atau ketuhanan menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia berpendapat bahwa al-mawjud al-awal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Dalam pemikiran adanya Tuhan, Al-Farabi mengemukakan dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Menurutnya, segala yang ada ini hanya memiliki dua kemungkinan dan tidak ada alternatif yang ketiga. Wajib al-wujud adalah wujudnya tidak boleh tidak ada dengan sendirinya. Esensi dan wujudnya adalah sama dan satu. Ia adalah wujud yang sempurna selamanya dan tidak didahului oleh tiada. Jika wujud itu tidak ada, akan timbul kemustahilan karena wujud yang lain ada untuk adanya bergantung kepadanya. Inilah yang disebut dengan Tuhan. Adapun mungkin al-wujud tidak akan berubah menjadi wujud aktual tanpa adanya wujud yang menguatkan. Dan yang menguatkan itu bukan dirinya tapi wajib al-wujud. Walaupun demikian mustahil terjadi daur dan tasalsul karena kerentatan sebab akibat itu akan berakhir pada wajib al-wujud. Kemudian pemikiran yang ketiga yaitu filsafat kenabian. Filsafat kenabian dalam pemikiran Al-Farabi erat hubungannya pada agama. Agama yang dimaksud adalah agama samawi. Dalam agama Islam, nabi adalah manusia seperti manusia lainnya. Akan tetapi nabi diberi kelebihan oleh Allah akan kemuliaan berupa mukjizat yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Maka dalam agama Islam, seorang nabi adalah utusan Allah yang mengemban tugas keagamaan. Nabi adalah utusan Allah yang diberikan Alkitab yang dipandang sebagai wahyu ilahi. Oleh sebab itu, apa yang diucapkan oleh nabi berasal dari Allah adalah wahyu, dengan ucapan yang tidak keluar dari nafsunya sendiri. Jadi maksudnya di sini lahirnya filsafat kenabian ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosofis oleh Ahmad Ibnu Ishaq al-Ruwandi. Ia adalah seorang tokoh Yahudi yang membuat karya-karya tentang keingkaran kepada Nabi dan umumnya pada Nabi Muhammad SAW. Di antara kritikannya yang digambarkan olehnya adalah yang pertama, Nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniakan manusia akal tanpa terkecuali. Yang kedua, ajaran agama meracuni prinsip akal. Ketiga, mukjizat hanya semacam cerita khayal, cerita dongeng. Keempat, Al-Quran bukanlah mukjizat dan bukan persoalan yang luar biasa. Orang yang non-Arab jelas saja heran dengan balagah Al-Quran. Maka beliau berpendapat Nabi adalah utusan Allah yang diberikan mukjizat berupa wahyu ilahi. Maka dari itu, ciri khas seorang Nabi menurut Al-Farabi ialah mempunyai daya imajinasi yang kuat dan ketika berhubungan dengan akal faal dapat menerima visi dan kebenaran dalam bentuk wahyu. Wahyu tidak lain adalah limpahan dari Allah melalui akal faal, akal ke-10. Yang dalam penjelasan Al-Farabi adalah Jibril. Sementara itu, filosof dapat berkomunikasi dengan Allah melalui akal perolehan yang telah terlatih dan kuat daya tangkapnya sehingga sanggup menangkap hal-hal yang bersifat abstrak murni dari akal ke-10. Kemudian ia hubungkan dengan persoalan sosial dan kejiwaan. Akhirnya ia membuat sebuah kesimpulan bahwa Nabi adalah seorang yang mempunyai pribadi soleh dan mempunyai jiwa untuk memimpin sebuah negeri. Kemudian pemikiran beliau yang terakhir yaitu filsafat politik. Dalam persoalan filsafat kenegaraan ini, filsafat Al-Farabi lebih mengarah kepada filsafat Plato.
Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Hal ini dikarenakan manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu menurutnya tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia akan sebuah kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spiritual. Tidak saja di dunia yang fana ini, tapi juga di akhirat nanti. Al-Farabi mengklarifikasikan masyarakat ke dalam dua golongan masyarakat, yakni masyarakat yang sempurna dan masyarakat yang tidak atau belum sempurna. Masyarakat sempurna atau al-mujtami al-kamilah dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, masyarakat sempurna besar, gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerja sama, biasa disebut perserikatan bangsa-bangsa. Kedua, masyarakat sempurna sedang, masyarakat yang terdiri atas suatu bangsa yang menghuni dari satu wilayah dari bumi, biasa disebut negara nasional. Ketiga, masyarakat yang sempurna kecil, masyarakat yang terdiri atas para penghuni satu kota atau negara. Kemudian masyarakat yang tidak atau belum sempurna atau disebut juga al-mujtami laisa kamilah. Masyarakat yang tidak atau belum sempurna ini adalah masyarakat yang kehidupannya kecil, seperti masyarakat yang penghidupan sosialnya di tingkat desa, kampung, lorong atau dusun, dan keluarga. Dalam hal ini yang kehidupan masyarakat masih jauh dari ketidaksempurnaan adalah keluarga. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi ini adalah sesosok filsuf Islam yang pertama kali membawa wacana filsafat secara lebih mendalam, dan ia pun mendirikan tonggak-tonggak filsafat Islam yang kemudian banyak diikuti oleh filsuf Islam yang lainnya. Namun dari beberapa ajarannya tersebut masih banyak penyimpangan terhadap ajaran Islam yang murni, seperti teori emanasinya yang menggambarkan sosok Tuhan seakan-akan Tuhan ini hanya bagian dari suatu sistem yang terus berkelanjutan. Dan kemudian pemahaman mengenai Nabi dan filosof yang disamakan oleh Al-Farabi ini yaitu menganggap bahwa kenabian ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh semua orang melalui tingkatan-tingkatan proses pembelajaran. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.